Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mengenal pasar modal. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno dengan gelar SEMM. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Padjasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Untuk pengertian pasar modal, pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Untuk konsep pasar modal, pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, dan kelembagaan dan pelaku. Untuk fungsi pasar modal, satu, emiten, yaitu perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang kedua, investor, adalah memperoleh dividen atau bunga kepemilikan perusahaan, berdagang, spekulasi, hit and run, B. insider trading, C. short selling. Untuk Bapepam adalah badan pengawas pasar modal yang merupakan lembaga tertinggi yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Sedangkan untuk Bursa Efek adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan atau perorangan. Untuk tugas Bursa Efek ialah menyediakan sarana perdagangan efek, mengupayakan likuiditas perdagangan efek, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, menciptakan instrumen dan jasa baru, memasyarakatkan pasar modal, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, dan mencegah praktek transaksi yang dilarang. Untuk lembaga clearing dan penjamin, yakni lembaga yang memberikan jasa clearing dan penjamin atas transaksi yang terjadi di bursa. Untuk perusahaan efek adalah penjamin emisi efek atau underwriter dan perantara pedagang efek dan manajer investasi. Untuk di lembaga penunjang pasar modal yaitu ada BAE dan kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Untuk profesi penunjang pasar modal ialah akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai, dan penasehat investasi atau investment advisor. Dan untuk emiten dan perusahaan publik, emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum, sedangkan perusahaan publik adalah perseorangan yang sekurang-kurangnya memiliki 300 pemegang saham. Untuk investor adalah orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan ke dalam pembelian saham atau obligasi. Untuk saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam usaha perusahaan. Ada jenis-jenis saham ialah saham preferen, saham biasa, contohnya saham unggulan atau blue chip. Untuk obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Untuk jenis-jenis obligasi ialah obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Sedangkan jenis pasar dan analisa pasar, untuk jenis pasar yaitu ada pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk analisa pasar yaitu ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk proses emisi efeknya yaitu satu, persiapan, dua, letter of intent, yang ketiga pernyataan pendaftaran, yang keempat evaluasi Bapepam, yang kelima izin Bapepam, yang keenam pasar perdana, yang ketujuh penjatahan, diantaranya fixed allotment dan spare account, dan C polling. Untuk yang ke-8 ada refund,
dan 9 penyerahan sertifikat, dan 10 pencatatan di bursa pasar sekunder, yaitu share listing, B partial listing, dan C company listing. Sedangkan untuk strategi investasi di pasar modal yaitu mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, beli di pasar perdana dan jual di bursa atau pasar sekunder. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, beli saham tidur. Yang kelima, berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang ketujuh, konsentrasi pada industri tertentu dan reksadana. Untuk risiko investasi di pasar modal yaitu ada risiko daya beli, dan risiko bisnis, dan risiko tingkat bunga, serta risiko pasar dan risiko likuiditas. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai pasar modal, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.